Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Siap setia. Bertolak dari moto Be Prepared yang dicanangkan oleh Robert Baden-Powell, pendiri Gerakan Pramuka, seorang anggota Pramuka harus selalu berada dalam keadaan yang siap setia. Keadaan ini mengindikasikan bahwa bersikap siap sedia menuntut kesetiaan dan kewaspadaan saat mengemban tugas yang diamanatkan pada dirinya. Sikap tersebut bertolak dari keyakinan dirinya terhadap panggilan mulia yang melekat pada amanat yang ada. Amanat agung Tuhan Yesus pun mengisyaratkan sikap serupa. Isyarat yang ditangkap secara baik oleh Rasul Paulus dan ditunjukkan melalui pemenuhan panggilan hidupnya sebagai seorang pengikut Kristus. Dia selalu siap sedia dalam memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya, demi menunaikan tugas pelayanannya. Sikap yang diperlihatkan oleh sang rasul terbukti bertahan hingga akhir hidupnya. Pada tataran inilah Rasul Paulus menunjukkan kualitas dirinya sebagai murid sejati dalam mengemban amanat agung sang guru. Kualitas hidup semacam ini merujuk pada sikap sang rasul yang senantiasa siap sedia untuk memenuhi panggilan mulia dalam hidupnya. Sebab ia yakin bahwa panggilan tersebut akan membawa dirinya sampai garis akhir. Untuk menerima mahkota kebenaran yang tersedia bagi dirinya, jejak seorang murid Kristus sejati dapat ditelusuri melalui sikapnya dalam menjalankan amanat agung sang guru. Bersikap siap sedia menandai kesungguhan hati saat memenuhi panggilan mulia tersebut di sepanjang hidupnya. Mahkota kebenaran tersedia bagi setiap murid Kristus yang selalu siap sedia menjalankan amanat agung sang guru di sepanjang hidupnya. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya kita lakukan di dunia ini. Pernahkah kita mengkaitannya dengan kehendak Tuhan? Apakah kita menyenangkan Tuhan selama ini? Oke, mari kita bacalah 2 Timotius pasal yang 4 ayat 1 sampai 8. Oke, mari kita baca 2 Timotius pasal yang 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan ada dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oke, sekarang kita lihat Yesus sebagai hakim. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, dari sini kita lihat ya, bahwa kedatangan yang pertama, itu Yesus datang sebagai juru selamat. Kedatangan yang kedua, Yesus berfungsi sebagai hakim. Jadi firman Tuhan yang diucapkan itu berfungsi ganda ya. Yaitu mempertobatkan bagi setiap orang yang percaya. Itu fungsinya ketika kedatangan pertama Yesus sebagai hakim, juru selamat. Sedangkan yang kedua adalah firman Tuhan ini berfungsi sebagai bukti bahwa perilaku-perilaku daripada orang-orang yang tidak menerima Kristus itu bertentangan dengan firman. Jadi firmannya berfungsi sebagai standar. Ketika apa yang dilakukan oleh orang-orang itu berdosa dan tidak cocok dengan standar, maka itu menjadi bukti di pengadilan nanti bagi orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Jadi memang ketika kita membaca Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ini adalah konteksnya berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Hal yang kedua adalah beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Apa yang selama ini diberitakan di mimbar, saudara-saudara? Apakah memang benar firman Tuhan? Ataukah di mimbar itu hanya diberitakan lelucon, lawakan,
Atau hanya cerita-cerita yang nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan sama sekali. Atau materi-materi psikologi sekuler semacam self-help yang dikemas dengan firman Tuhan. Saudara tahu ya, self-help itu kan pandangan motivasi modern untuk menguatkan kita, tapi secara pendekatannya psikologi sekuler. Cuma supaya tidak dikatakan psikologi sekuler, maka ditambahi ada ya comot ayat sini, comot ayat sana, yang mirip dengan poin-poin yang dia mau ajarkan, sehingga seolah-olah itu akan menjadi khotbah. Padahal firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan adalah membaca daripada Alkitab, dan mendapatkan intisari daripada Alkitab itu, kemudian itulah yang diberitakan. Itu namanya exegesis. Kalau eisegesis, itu artinya kita sudah punya polanya terlebih dahulu, contohnya kayak ini, materi-materi self-help, gitu ya. Kemudian, karena kita ini berada dalam konteks pemberitaan firman Tuhan di gereja, maka cari-cari ayat, jadi dimasukkan di dalam materi-materi self-help itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita sedang tidak memberitakan firman. Tapi kita sedang memberitakan hal yang berbeda. Tapi memanfaatkan mimbar untuk melakukan tindakan kita. Oke, berikutnya ayat 2 jelas mengingatkan kita, Pak. Semua yang harus diberitakan adalah firman, bukan yang lain. Ini jelas ya. Saudara, kita lihat ya, waktu yang kurang baik seringkali menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Misal ya, ada orang yang sedang bersendagurau. Wah, guyonan, suasananya cair, enak lah ya sendaguraunya ya. Tapi ada beberapa yang sendaguraunya itu sampai keterlaluan, sampai nyinggung perasaan orang lain. Kan ada ya, saking ada gurauan atau memperolokkan, mempermainkan orang lain. Atau menghina orang lain. Bahkan ada beberapa yang mungkin memperolokkan atau menghina Tuhan. Bisa juga tuh seperti itu. Atau mempermainkan atau memutarbalikkan daripada ayat-ayat Alkitab. Membuat ayat-ayat Alkitab seperti mainan, diguraukan dan tidak dilakukan dengan serius gitu ya. Tapi buat untuk gurauan. Maka kita harus berani loh menegur orang tersebut. Memang orang-orang bilang, wah kalau ditegur nanti suasananya jadi tidak enak. Itu yang saya katakan tidak baik waktunya. Saudara tidak peduli ya. Orang tersebut harus ditegur. Kenapa? Karena supaya dia tahu kesalahannya ada di mana. Ada kemungkinan besar orang itu tidak tahu, tidak merasa bersalah loh. Ketika mempermainkan firman Tuhan dibuat gurauan apa kiri itu, mungkin dia tidak ngerti. Tapi kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, harus menghormati daripada ayat-ayat dalam kitab suci. Maka kita wajib untuk memberitahukan, sekalipun hal itu bisa membuat suasana gurauannya tadi cair, itu jadi turun. Mungkin ada beberapa jadi tegang kalau dia tidak terima ditegur. Saudara, mendingan kebenaran diberitakan. Ya, tapi suasananya jadi tegang. Daripada suasananya cair, tapi kebenaran tidak diberitakan. Itu prinsip saya seperti itu sih. Mau mendirikan kebenarannya sendiri. Karena akan datang waktunya ya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya atau memuaskan keinginan telinganya. Jadi pada umumnya orang itu pengen dengar khotbah yang menjadi solusi atas segala permasalahan hidupnya. Wajar sekali. Tapi jarang ada orang yang pengen dengar khotbah yang isinya mengatakan bahwa sebenarnya sumber permasalahan dalam hidupmu itu adalah diri orang itu tersebut. Ya dirimu sendiri itu. Karena apa? Karena ada keberdosaan yang tidak rela engkau tinggalkan. Saudara, jarang ada khotbah-khotbah seperti ini. Padahal khotbah seperti ini itu diperlukan untuk menegur, mengkoreksi, menyatakan segala kesalahan. Bukan, ya memang manusia pada dasarnya tidak suka disalahkan. Tetapi manusia harus menerima fakta bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu bersalah di hadapan Tuhan, melanggar firman Tuhan. Ketika bersalah, berdosa, maka dia harus memiliki kerendahan hati untuk hatinya itu dibukakan, dikoreksi oleh Tuhan. Karena seringkali kalau ada orang yang congkak, orang itu tidak mau dikoreksi oleh Tuhan.
Hatinya terlalu keras untuk dikoreksi oleh Tuhan. Nah, kalau misalkan orang itu, orang model-model seperti itu, maka akan susah untuk bertobat. Sehingga orang itu untuk menghindari dicap bahwa atau dilabeli bahwa waduh kamu tidak ke gereja ya, wis gak apa-apa ke gereja, tapi milih gereja yang model-model khotbahnya itu kayak gini, yang menyenangkan telinga, sehingga yang nggak ada teguran-teguran dosanya kayak gitu. Saudara perhatikan frase ya, memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Ada berapa banyak firman Tuhan yang diselewengkan sehingga menjadi dongeng-dongeng. Saudara, siapapun yang mendengar daripada firman Tuhan pada hari ini, renungan pagi pada hari ini, saudara, saya katakan, pilihlah gereja yang baik. Pilihlah pembicara atau pendeta yang bertanggung jawab. Pilihlah juga siaran-siaran rohani yang bermutu. Jangan cuma Anda mengejar bahwa wah kalau ini pakai guyonan enak ini wis terhibur orang gak ngantuk. Saudara, tujuan daripada orang mendengarkan firman Tuhan bukan supaya ngantuk apa gak ngantuk, bukan itu. Tetapi adalah ketika tujuan firman Tuhan diberitakan supaya kita bisa dikoreksi kehidupan kita. Firman Tuhan itu fungsinya apa sih? Menyatakan segala kesalahan kita. Mendidik kita di dalam kebenaran. Ya toh? Jadi jangan sampai kita pengen mendengar firman, tapi firmannya itu yang isinya guyonan toh. Saya tidak anti guyonan ya. Saya juga orang yang suka berguyon. Gurau-gurau guyonan. Tetapi kalau firman Tuhan disampaikan, jangan sampai itu dicampur adukkan. Itu berbahaya. Ya. Karena apalagi kalau guyonannya itu mendominasi daripada seluruh khotbahnya. Wah, tambah karu-karuan ini. Oke, ternyata ada juga orang ya. Nah, ini orang ini marketingnya luar biasa nih pasti ya. Karena ada orang yang tidak suka kalau hidupnya itu ditegur, gitu ya. Karena sehingga dia cari pembicara-pembicara yang biasanya sedikit sekali berbicara tentang teguran dosa. Nah, mungkin momen ini ditangkap oleh beberapa orang tertentu yang profesinya mungkin orangnya itu pandai berbicara, kemudian memanfaatkan situasi seperti ini jadi guru-guru palsu. Jadi gak belajar teologi dengan benar, tapi sudah berani tampil maju di atas mimbar untuk memberitakan firman. Ada loh model-model seperti ini. Itu sebabnya ya, kalau misalkan Anda mengundang pembicara, lihatlah profilnya dia itu seperti apa, cara dia berkhotbah seperti apa, cara pandangnya terhadap firman Tuhan seperti apa, cara pandangnya terhadap Alkitab seperti apa, konsepnya terhadap Tritunggal seperti apa, konsepnya terhadap Yesus Kristus seperti apa. Apakah dia mengakui Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, manusia sepenuhnya, atau dia tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Hal-hal tersebut itu harus jelas. Karena mimbar yang dengar itu banyak orang. Apalagi kalau masuk YouTube. Bisa diakses oleh semua orang. Kalau misalkan Anda salah mengundang pembicara, maka pasti akan repot. Oke. Tuhan dan kesulitan pelayanan kita. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar dalam menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Saudara, kenapa ya diminta kuasai diri? Karena ayat 5 ngomongnya pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena seringkali guru-guru palsu tadi ya. Tadi kan ayat 4 bicara masalah guru-guru palsu. Ajarannya itu membuat muak, membangkitkan emosi daripada para pengajar ortodoks. Para pengajar ortodoks itu orang yang setia pada kebenarannya. Nah, kalau emosi itu nanti bisa mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga harus kuasailah dirimu. Itu satu. Yang kedua, penderitaan bisa muncul pada, kenapa kok harus dikatakan sabarlah menderita? Karena penderitaan itu bisa muncul pada abad yang pertama di mana Romawi itu menguasai, sangat anti-Kristen, sehingga pasti terjadi tindakan penganiayaan semena-mena terhadap orang Kristen. Itulah sebabnya dikatakan sabarlah menderita. Kemudian lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara, tugas pemberitaan Injil diulangi sekali lagi ya.
Pertama kali disebut sebagai ayat 2, kalau saudara ingat ya. Yang kata-katanya tadi, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Nah, sekarang di ayat 5, 3 ayat setelahnya, diulangi lagi. Maka ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil ini memang sangat-sangat penting ya, extremely important. Bagi setiap orang yang mengaku dirinya adalah murid Kristus. Yang terakhir, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu maksudnya di tengah kondisi penganiayaan jemaat memang adalah hal yang sulit dalam melayani Tuhan. Tapi dengan situasi ini, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan senantiasa dalam setiap pelayanan kita. Sehingga dengan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam pelayanan kita, maka diharapkan kita bisa menuntaskan, menunaikan segala tugas pelayanan kita. Nah, ini kita belajar dari teladan seorang Paulus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan kematianku sudah dekat. Dari sejak bertobat sampai menjelang matinya, Paulus itu semuanya hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan. Paulus memiliki dedikasi yang sangat tinggi dalam melayani Tuhan. Saudara, penting sekali untuk kita bisa meneladani seorang Paulus. Bahkan dikatakan darah tercurah ketika melayani Tuhan dan memelihara iman. Saudara, Paulus menganggap penting sekali pemberitaan Injil. Sehingga hal tersebut harus dipertahankan mati-matian. Bahkan dikatakan darah tercurah ketika melayani Tuhan, memelihara iman. Ini sama gini ya. Orang, misalkan seorang agen rahasia, yang mempertahankan mati-matian merebut daripada misalkan ada senjata nuklir yang direbut musuh. Ya, itu harus dipertahankan mati-matian. Kenapa? Karena kalau direbut senjata nuklir di tangan musuh, dia bisa melakukan segala tindakan apapun untuk menghancurkan orang lain. Itu bisa berabe nanti. Sehingga dia akan melakukan segala cara, apapun itu, untuk mendapatkan senjata nuklir. Nah, itu ilustrasinya ya. Sama seperti Paulus. Paulus juga melakukan apapun untuk melakukan pemberitaan Injil. Hidupnya dari bertobat sampai menjelang matinya itu dikhususkan untuk memberitakan kabar sukacita ini. Satu hal yang paling penting dari teks ini adalah hidup jadi orang Kristen itu tidak mudah. Buktinya ada darah yang tercurah. Ya toh? Ada penjara yang menanti Paulus. Ya. Sangat memerlukan ketahanan, durability dalam melalui pencobaan-pencobaan yang mungkin saja akan kita lewati. Jadi, kembali ke dalam pertanyaan semula, apa yang sebenarnya engkau cari di dunia ini? Ayat 8 itu menjawabnya. Sekarang telah tersedia bagiku. Bagiku siapa? Paulus ya. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Saudara, ini yang dicari-cari oleh Paulus. Jadi ada mahkota kebenaran. Orang yang hidupnya selama hidupnya sejak saat bertobat sampai mau mati, itu benar-benar menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya. Apakah kita hanya menjunjung kebenaran pada waktu hari Minggu saja? Ataukah kita menjaga kebenaran pada waktu dilihat orang lain saja? Ataukah di sepanjang waktu hidup kita, sejak kita bertobat sampai matinya, kita akan tetap menjaga kebenaran? Atau menjunjung tinggi kebenaran? Jadi, apa yang sebenarnya dicari oleh orang di dunia ini? Pada umumnya orang mencari ketenaran. Pada umumnya orang mencari pengakuan diri. Ya toh? Self-esteem. Pengakuan diri. Pada umumnya kekayaan. Mencari kekayaan yang berlimpah ruah. Tetapi adakah yang fokus pemikirannya itu pada mahkota kebenaran seperti Paulus? Jarang ya. Mungkin hampir tidak ada. Tapi terlepas daripada orang lain mau berbuat apa. Apa yang sebenarnya jadi fokus yang kau cari di dunia ini? Mahkota kebenarankah? Atau apa? Hal ini tidak berlaku bagi pelayan Tuhan sepenuh waktu saja ya. Seperti Paulus. Tapi berlaku pada setiap orang yang menjadi murid Kristus. Dan yang mengaku dengan mulutnya, aku mencintai engkau Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan. Kalau engkau adalah murid Kristus. Maka sebenarnya yang kau cari di dunia ini
sama seperti Paulus, yaitu mahkota kebenaran. Menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati.